Innal hamdalillah allazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang-orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ubudiyah terhadapnya. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga hari kiamat. Pada hari ini tanggal 7 Muharram 5 Agustus 2022 ada 3 momentum strategis yang ada pada umat Islam. Pertama, momentum kedatangan saudara-saudara kita dari tanah suci selesai melaksanakan arkanul Islam yang kelima. Yang kedua, minggu ini atau pekan ini adalah pekan tahun baru Hijriah yang banyak diperingati oleh umat Islam. Dan yang ketiga, pada tanggal 10 Muharram nanti, tepatnya hari Senin, itu banyak di antara saudara-saudara kita melaksanakan yang namanya Hari Raya Anak Yatim. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita ucapkan selamat kepada saudara-saudara kita yang telah melaksanakan arkanul Islam yang kelima. Dari data Kementerian Agama itu ada 100.052 orang jamaah haji Indonesia yang melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kita berdoa semoga saudara-saudara kita tersebut mendapatkan haji yang mabrur. Rasulullah SAW menyatakan, walaisa lil hajjatil mabrurah sawabun ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Haji yang mabrur itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang paripurna. Jadi perfect personality. Mereka akan berkontribusi terhadap berbagai persoalan-persoalan sosial. Dan ini akan mencarikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Bayangkan
100.052 orang para muhsinin yang menabur kebaikan ini akan menjadi elit minority dan elit leadership yang akan mengangkat dan membawa umat Islam ke arah kemajuan yang luar biasa. Dan kita berdoa pada kita dan saudara-saudara kita yang belum melaksanakan arkanul Islam yang kelima tersebut, semoga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mendapatkan haji yang mabrur. Kedua, hari ini masih pekan pertama kita menyambut tahun baru Hijriah 1444. Pertukaran tanggal, bulan dan tahun merupakan perjalanan waktu yang tengah kita alami. Tentu kita semua berharap bahwa hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin. Dan masa depan itu harus lebih baik dari hari ini. Dan inilah orang-orang yang meraih kemenangan, meraih keberuntungan. Keberuntungan tersebut hanya akan diperoleh oleh orang-orang yang rajin menghisap diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Manusia yang diselamatkan Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang beriman itu adalah menyadari dan berkomitmen untuk senantiasa mentauhidkan Allah, menyangkutkan diri dalam kuasa dan kehendak Allah. Tidak ada satu nafas pun yang keluar dari dirinya menyekutukan Allah dengan yang lain. Allah dan syariatnya dikedepankan sebagai panduan kehidupan. Iman fundamentasi dalam diri, kokoh tertancap dalam raga dan sukma, tercermin dalam kehidupan menjadi wujud takwa. Ketakwaan hidup dan tumbuh dalam jiwa, maka kekuatan iman meningkat dan ketakwaan juga meningkat. Redupnya iman dan redmahnya ketakwaan. Iman dan takwa ibarat roh dan nafas. Maka keimanan merupakan nikmat yang paling besar diberikan Allah kepada manusia. Justru itu perlu dibangun dalam konstruksi ketakwaan yang benar, sehingga istiqomah, jangan sampai mati dalam kondisi yang tidak berislam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Orang yang beriman dan bertakwa diingatkan Allah untuk senantiasa mengisi keimanan dan ketakwaannya dengan amal yang mendatangkan sesuatu makna dan kemaslahatan hidup. Iman dan takwa membuahkan adab, menghasilkan peradaban yang memberikan ketenangan, kenyamanan, ketentraman, dan kemaslahatan untuk semua ciptaan Allah. Masa depan yang hakiki adalah akhirat. Itu pasti dan nyata akan dilalui oleh manusia. Mulai dari alam barzah, mahsyar, mizan, syirat, surga atau neraka. Persiapan diri untuk menghadapi itu adalah dengan memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan berbuah ihsan,
terwujud dalam adab, budaya, dan peradaban. Dan ini menjamin kemaslahatan semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Terjamin keseimbangannya atau equilibrium system. Kemudian terjamin kelangsungannya atau sustainable system. Dengan membangun segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dengan mempertimbangkan kemaslahatan ekosistem. Kehidupan masa depan beberapa tahun yang akan datang. Masa depan dunia maksudnya adalah kehidupan yang akan datang. Dan ini diperkirakan oleh para futurolog. Kita ingat bahwa buku bestseller yang diterbitkan oleh John Naisbitt dan Eboo Dance, istri beliau, pada tahun 1980-an mereka sudah memprediksi bahwa tahun 2000 itu akan terjadi bom informasi. Dan sekarang kita rasakan bagaimana informasi tersebut ada di tangan kita dan kita sebagai pelaku itu sendiri. Semua informasi itu bergulir, baik yang benar maupun juga yang tidak benar. Nah, ini beban tersendiri bagi kita untuk memilih dan memilah. Para futurolog berikutnya memperkirakan bahwa kehidupan kita masa depan itu akan berada pada kehidupan yang disebut dengan artificial intelligence, bahwa intelijen kecerdasan buatan. Kemudian ada yang memperkirakan lagi kehidupan kita itu dikendalikan oleh robot dan cobot. Manusia sudah digantikan oleh sumber daya robot. Cobot adalah berkemampuan kecerdasan buatan yang bisa mengalahkan kecerdasan manusia. Kreativitas mesin sudah bisa mengalahkan kreativitas manusia. Ini masa depan yang akan datang pada kehidupan dunia. Nah, semua itu hanya satu belenggu yang harus modal yang perlu kita tanamkan, yaitu keimanan dan ketakwaan, sehingga kita tidak terbawa oleh perubahan-perubahan yang demikian tersebut. Nah, ini evaluasi kita dalam tahun ke depan. Kita harus menempati posisi yang terbaik dari umat Islam maupun personal kita pribadi. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan Hari Raya Anak Yatim. Terlepas kontroversial 10 Muharram itu sunnah yang sahihah atau bid'ah, yang jelas ini adalah sebuah kegiatan nyata untuk menggembirakan anak yatim. Rasa-rasanya itu kalau kita lakukan tidak ada kesalahannya, karena boleh saja hari-hari tertentu yang namanya hari raya itu adalah hari yang membahagiakan. Nah, hari raya yang membahagiakan itu khusus diperuntukkan adalah kepada para anak yatim. Nah, persoalan yang mengusik kita pada kesempatan ini bahwasanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membahagiakan anak yatim, pentingnya peduli terhadap anak yatim, itu alhamdulillah sudah tumbuh dengan signifikan berkat perjuangan para ulama-ulama kita terdahulu. Yang terdahulunya orang tidak begitu peduli, dan sekarang alhamdulillah sudah peduli. Tetapi masih banyak juga yang di antara saudara-saudara kita yang belum peduli. Terlepas peduli dan tidak peduli, yang penting yang belum peduli, mari kita tingkatkan kepedulian bahwasanya anak yatim tersebut adalah pesan teologis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita dihujab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta agama kalau sekiranya tidak memberikan makan orang-orang miskin, kemudian tidak memelihara anak yatim. Tetapi yang menjadi persoalan pada saat ini, girah
masyarakat terhadap anak yatim tersebut mulai diselewengkan oleh beberapa pihak yang menjadikan anak yatim sebagai komoditi sosial, yang memanfaatkan anak yatim untuk menggait infak dan sedekah para aghnia. Sementara apa yang dihasilkan itu dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dan banyak di antara teman-teman saudara-saudara kita yang mengeksploitasi anak yatim dan mempekerjakan anak yatim. Mempekerjakan anak, kemudian menyuruh anak untuk bekerja meminta-minta di pinggir jalan, di lampu merah. Dan ini adalah bentuk daripada eksploitasi anak yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dan kemudian oleh masyarakat-masyarakat yang peduli. Ini harus dihentikan. Maka anak yatim dia adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan tetapi malah dimanfaatkan dan dieksploitasi. Ini zolim dan bertambah zolim. Ini zolimnya berlipat-lipat. Maka kemudian yang dibutuhkan bagaimana konteks pelayanan yang standarized, pelayanan yang memang betul-betul ramah terhadap anak. Kita harapkan panti-panti asuhan, kemudian lembaga-lembaga yang membina dan melayani anak yatim supaya ini diberikan pelayanan yang nyaman, pelayanan yang betul-betul ramah, pelayanan yang betul aman dan nyaman untuk anak. Dan anak ini adalah masa depan negara dan masa depan keluarga. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum wa fil Qur'anul azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi min al-ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shawab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Rabbana la tu'akhizna in nasyina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allah